Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi Rahman Hasim dengan 66612100055, jurusan Administrasi Publik, Untirta 2021. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis strategis dan analisis IFAS dan EFAS dalam Arsip Nasional Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan namanya ANRI. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai EFAS dan IFAS dari Arsip Nasional Republik Indonesia, saya terlebih dahulu membahas mengenai visi dan misi dari ANRI. Visinya yaitu menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. Misinya yang ada 5. Salah satunya adalah memperdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, memperdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, ketiga memperdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah, keempat melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa, kelima memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan organisasi publik tentunya terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraannya, ANRI mempunyai beberapa tujuan. Ada 7 tujuan yang ingin dicapai oleh kearsipan Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah menjamin terciptanya arsip dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, atau sebagainya, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Kedua, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Ketiga, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang kelima, mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Keenam, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terakhir, yang ketujuh adalah menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identik dan jati diri negara, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sasaran dari ANRI melalui metode SMART, Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timely. Spesifiknya adalah meningkatnya tingkat atau jumlah karya tulis yang disimpan baik oleh ANRI, karena ANRI sangat akuntabel dan terpercaya dan di bawah naungan dari pemerintah pusat. Berarti dari ANRI tersebut ketika menyimpan dokumen penting negara, ANRI sangat terpercaya dan boleh diuji kualitas dan akuntabilitasnya. Yang kedua ada measurable, mengukur tingkat kesadaran, kesigapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi kegiatan non-digital maupun digital. C. Attainable, memiliki usaha untuk menyimpan arsip negara dengan profesionalisme dan peningkatan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya. D. Relevan, seberapa relevan ANRI terhadap kemajuan zaman. Dibuktikan pada saat ini banyaknya dokumen-dokumen negara berupa e-book yang sudah diterbitkan oleh ANRI. Salah satunya adalah e-book tentang sosial politik. Dengan hal itu dibuktikan bahwa ANRI sudah relevan terhadap kemajuan zaman. Yang terakhir ada timely, artinya setelah dokumen selesai, pengarsipan dimulai secepat mungkin, karena kita tahu sendiri kebanyakan dokumen-dokumen kita ini adalah dokumen yang berupa berwadah kertas yang mudah dimakan rayap ataupun terbakar dan hilang. Nah, maka dari itu ANRI secara sigap melakukan pengarsipan secara digital secepat mungkin agar dapat menolong atau meminimalisir terhadap apa yang tidak dikehendaki. Baik,
kita sudah ada di inti dari pembahasan, yaitu analisis IFAS dalam ANRI. Yang pertama adalah faktor internal. Kekuatannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbobot 3 dengan nilai 0,20. Yang kedua ada kekuatan melindungi negara dan hak-hak kependataan rakyat dengan nilai 0,20 dengan bobot 4. Kekurangan dari analisis IFAS ini, minimnya anggaran ANRI dalam pemeliharaan dokumen negara. Dan terakhir adalah kurangnya minat masyarakat akan pentingnya pengarsipan dan minimnya reaksi pemerintah dalam meningkatkan kualitas. Setelah kita membahas mengenai analisis internal IFAS, selanjutnya kita membahas mengenai eksternal dari apa itu IFAS. Faktor eksternalnya yaitu dari segi kekuatan, pemerdayakan arsip sebagai tulang punggung perkembangan negara, ataupun arsip sebagai alat pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI. Selanjutnya, kekurangan dari ANRI dalam analisis IFAS ini, terdapat kekurangan atau terdapat belum terlaksananya penampungan perkembangan penyelenggaraan kearsipan pada penciptanya arsip, sehingga hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara diganti. Selanjutnya adalah kurangnya kepedulian pemerintah terkait. Pemerintah saat ini seperti yang kita lihat sangat kurang tertarik tentang pentingnya dalam pemeliharaan dokumen resmi negara. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah tibalah kita di akhir sesi. Saya Ferdi Rahman Nasim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan atau perkataan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya kasih ini dapat bermanfaat, dapat dijadikan sebuah pembelajaran. Amin ya rabbal alamin.